Aduh, ya Allah, ayo ya kita adu Karim, ya dalil. Nabi, ya Bang Rasul. Ini Zuma akhlak emang apa hebat ini? kalau debat-debat Di depan gitu. orang-orang Tapi kalau Oten itu, masalah dalil-dalil, pada boleh saat lah saya kita berdiri adu, untuk Bang Zuma. menegakkan kalimat Sebenarnya la ilaha bukannya illallah, gue so saya dinista hebat, dihina oleh tapi Kiki. andanya nggak terlalu Ini akhlak apa yang cerdas. kalian punya? Ayo, ini sedangkan mayoritas umat Islam di negara ini yang selalu dilontarkan oleh Kiki yang kepercayaan saya untuk menghadapi Oten. Paham kalian? Ini apa ini? Lo duluan kan yang bilang Islam, Ini si apa bukan ini? Islam. Kan dia duluan yang mulai, si bukan Islam. Gimana sih? Rekamannya kan ada. Ya jelas kan? Kan jelas Iya, kan? artinya yang menghina kan lu, bukan gua. Yang menghina kan lu, bukan gua dong. Yang menghina Zuma dong, bukan gua dong. Sama ketika orang Kristen mengaku sebagai orang Yahudi. Sama. Mau apa lo? Gini Bang Zuma Jadi bisa Anda mau bela Syiah silakan. Kita Syiah menghargai bukan itu. Islam Tapi dari mana? jangan Bang Zuma. Jangan kemudian kita ini tidak satu mazhab, tidak satu golongan saling menilai. Nggak, udah dijawab aja dulu Zuma. Syiah bukan Islam tuh gimana caranya? Syiah bukan Islam caranya dari mana itu? Coba dalil. Jelaskan Bang Zuma. aja. Rukun kita itu berbeda. Oke? Rukun gimana? Bahkan kalau saya tahu, saya pahami, kalian itu mengatakan Al-Quran yang digunakan oleh Sunni itu sudah mengalami distorsi. Benar atau tidak? Oh, oke. Kita buka dalilnya. Imam Benar atau Ghazali. tidak? Adu dalil. Nah, Bang Zuma. dalil apa? Akuin aja. Nggak usah malu-malu. Nggak usah sungkan-sungkan. Mana jelasin. Nggak usah sungkan kalian itu. Nggak usah takiyah kalian itu. Oke, udah. Bentar lagi cari alamat. Mau alamat saya? Saya kasih alamat saya kalau mau. Udah. Sikit-sikit cari alamat, sikit-sikit cari alamat. Kayak orang jagoan, kayak Sultan Hasanuddin kalian itu, pahlawan. Pelan-pelan. Udah belum? Silakan. Oke. Zuma tahu nggak mengenai tentang... Saya sabar-sabar beberapa saat ini ya. Iya, coba Zuma tahu nggak? Kalian hebat Rasul kali. Masail. Semakin dikasih ruang kalian tuh semakin akan mengintimidasi kami. Zuma gantian ngomongnya dong Zuma, jangan kayak anak kecil gitulah. Oke, udah. Zuma tahu nggak mengenai Basul Masail? Tahu nggak mengenai firqah-firqah dalam Islam? Tidak mungkin paham itu. Bang, saya lagi berhadapan dengan Syiah, Bang. Iya. Oke, jadi abang tentu tahu pola saya dalam berdialog. Ngerti? Iya. Nggak perlu Anda nguji saya seperti itu. Tahu, Saya lagi berhadapan dengan Syiah. Syiah gitu loh. Lu ditanya, jawab aja Zuma. Seperti itu. Jawab dulu. Sekarang Jawab aja. kita tanya aja, kayak mana kredibel antum semua itu di hadapan oten-oten. Itu dulu. Tunjukkan itu dulu. Sudah. Bagaimana misi mereka di negara ini terhadap Islam? Itu aja dulu yang Anda bantah. Ini kok firqah-firqah yang Anda pertanyakan kepada. Tidak penting bagi saya. Anda Syiah, saya Islam. Di sini Beda kita. Zuma mengatakan Paham? Syiah bukan Islam. Nah sekarang saya tanya, mengenai tentang firqah-firqah dalam Islam, Zuma tahu nggak? Kalau hanya masalah Oten itu kan urusan tadi. Dan jelas bahwasanya orang-orang Syiah, Kiki, dan beberapa orang-orang sekalian berdebat dengan Oten. Tapi kalau tolak ukurnya Zuma bilang tadi, Zuma tidak melihat karena nggak viral segala macam. Tolak ukur membela agama itu bukan karena viral atau tidak. Membela agama kok dengan didasari dengan viral. Ada yang masalah dalam hatinya itu. Kalau kita mau buka kitab ad-da'wah penyakit-penyakit hati itu. Tapi begini Zuma. Nah, tanyakan itu kepada teman-teman Anda. Boleh saya bicara? Sampaikan itu kepada teman-teman Boleh bicara? Anda. Aku nggak pernah ngomong Zuma ketika ngomong loh. Nggak perlu Anda menceramahi saya. Soalnya Tanyakan Zuma- itu kepada teman-teman Anda. Kafir secara general, sedangkan ulama-ulama mazhab tidak berani serampangan seperti itu. Karena Syiah sendiri itu terbagi menjadi banyak kelompok, banyak firqah, banyak golongan. Dan kemarin saya, Bung Malik dan beberapa rekan-rekan sekalian berdebat mengenai tentang hal ini. Dan kita bedah di situ. Harusnya itu Baik Anda dari kitab- bahas, sebentar. jelasin. Baik dari Jangan kitab-kitabnya. malah yang dikedepankan itu Baik, menyalah-nyalahkan orang. Baik dari kitab-kitabnya maupun dari aliran-alirannya. Bung Malik sama saya berdebat kemarin dan jelas kita bongkar mengenai akidah Syiah atau firqah-firqah di dalam Syiah. Dan ulama-ulama ahlu sunnah sepakat nggak semua Syiah itu kafir dan dijelaskan secara mufassar di situ. Nah, maksud gue gini, apa? Saya juga sepakat Kalau dengan itu, pembicaraan- Bung. Saya ada di situ, Bung. Apa lu kemarin bilang Syiah? Adalah seperti itu. Lu bilang Syiah bukan Islam kemarin. Lu bilang Syiah bukan Islam. Lu bilang Syiah bukan Islam. Karena kamu mengatakan dirimu Syiah. Zuma dalam diskusi itu generalisir pasti invalid. Generalisir itu pasti falasi gitu loh. Makanya kalau berdebat belajar mantik dulu. Gini. Makanya Isi. Kiki, kamu kalau mau berkongko-kongko dengan Oten,
kemudian menyudutkan saya, kamu harus lihat dirimu itu sopo gitu loh. Ya. Zuma gue belajar, kan lu enggak. Gue kan belajar. Ya itu tuh, coba takianya tuh. Itu takia, itu karena kebanyakan nikah mut'ah kamu. Nah, Kamu takia mengatakan saya nggak belajar. Itu Syiah yang saya maksud. Syiah yang seperti itu yang saya maksud. Seperti kamu itu mengatakan saya nggak belajar. Bang Zuma, saya boleh ngomong nggak? Sebentar aja, sebentar. Saya ngasih dalil. Sebentar Iya, ya. tolong dinasehati si Kiki gitu, si Ya, jago mut'ah itu. Iya, nih ya, dengerin ya. Sami'tu wahidan min haula yaqul fi majlisin alimin lisyi'ah Qur'anu khairil yazid wa yaqasdu an qira'na amma al ma'ruf. Kalau diartiin ini panjang bahasa Arabnya, enggak usah enggak ngerti kan. Muhammad Al-Ghazali berkata, aku mendengar salah seorang dari mereka berkata dalam suatu majlis ilmu bahwa sesungguhnya Syiah memiliki Al-Quran yang lain yang terdapat penambahan serta pengurangan dari Al-Quran kita yang sudah dikenal ini untuk diperhitungkan kembali bagi siapa yang menyebarluaskan isu semacam ini yang telah dilemparkan di tengah-tengah banyak orang agar mereka berburuk sangka kepada saudara dan juga kepada kitabnya. Sesungguhnya mushaf tersebut sama dicetak di Kairo, disucikan oleh orang-orang Syiah di Najaf atau di Tehran dan lembarannya berada di tangan dan rumah-rumah mereka. Al-Imam Ghazali menjelaskan di sini bahwasanya kitabnya orang Syiah dan Sunni sama saja. Qurannya sama, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Sekian. Gitu Zuma, makanya belajar lagi gitu loh. Oke. Saya tanya sama Kiki. Menurut kamu, Zuma belajar nggak tentang firqah dalam Islam? Tunggu dulu. Lo nggak biar tahu bahwa Asia itu ada apa aja gitu. Dengar, di dalam konsep oten yang kamu tahu, Yesus itu adalah penjelmaan daripada kalam. Bagaimana dengan Rasulullah Muhammad SAW menurutmu? Kenapa Rasulullah? Ayo Kiki. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, oten itu menganggap Yesus itu adalah penjelmaan dari firman yang adalah kalam, sifat Allah. Bagaimana menurutmu pandangan ini terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW? Bagi gua, pandangan gua terhadap Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Apa yang salah? Berarti sama kan? Lah ini bodohnya. Sama kan dengan pandangan sama? mereka? Yesus itu adalah firman yang berjalan. Firman Ada itu adalah dalilnya Yesus itu dong, sendiri. boy. Saya bawa dalil. Kesamaan itulah yang kemudian yang kamu besar-besarkan kemudian. Iya kan? Kesamaan itulah yang kamu besar-besarkan sehingga kamu mengatakan saya salah. Kan begitu. Kesamaan-kesamaan kamu dengan oten itulah yang membuat kamu mengatakan saya salah. Hadis dari Aisyah Ummul Mukminin berkata bahwa Nabi Muhammad atau Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Nah, saya jelasin Bang Kiki, bentar, saya kasih dalil Al-Bukhari ya. Nih ya. Ali ma'al Quran wal Quranu ma'ali. Siapa yang maksudnya itu? Ali bersama Al-Quran dan Al-Quran bersama Ali. Kita cari tafsirannya. Quran ini siapa? Ternyata kalau dicari di kitab-kitab lainnya itu akan menunjukkan bahwa itu Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya gini Zuma, kalau dalam firqah Islam kita perlu pahami mengenai tentang filsafat. Nah, dari beberapa firqah memang mempunyai filsafat-filsafat dengan konsep, ya, dengan nuansa-nuansa keislaman seperti Ibnu Sina, Ibnu Arabi, Imam Al-Ghazali dan beberapa tokoh-tokoh filsafat cendekiawan lainnya yang Islam. Nah, jadi memahami mengenai tentang filsafat, eksistensi ketuhanan ataupun mengenai tentang ma'rifatul ahkam, ya, itu makgul ketika dikatakan seperti itu dengan penjelasan dan dasar anasir yang jelas. Belajar mazhab ya repotnya begini. Salah kaprah. Nah, makanya Zuma, kalau misalkan seandainya kita nanti suatu waktu ada diskusi, bisa bicara lebih baik-baik daripada sekarang. Saran gua, perdalam lagi Imam Ghazali, perdalam lagi Abu Hasan Al-Asy'ari, perdalam lagi apa itu Maturidi, Mu'tazilah, Jabariyah gitu loh. Jadi ada basis ilmunya, kan enak. Jadi nggak ngotot-ngototan, Bro Zuma. Masa ya debat sama kitab agama lain bisa, debat sama kitab agama sendiri nggak bisa. Waduh. Nah, itu dia masalahnya. Masalahnya di situ. Syiah ini lebih cenderung kemudian berdebat dengan orang Islam.
orang Sunni daripada kemudian berdebat dengan Oten yang sama-sama mengakui firman Allah nuzul menjadi manusia. Kan gitu. Ini saya ngerti Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Tapi pada hakikatnya dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidak disifati seperti sifatnya Oten yang kemudian menyebabkan saudara-saudara khususnya Kiki ini mengatakan saya nggak paham, saya nggak ngerti, saya harus belajar. Gitu loh. Seakan-akan saya kan lu salah. bilang gua sama Oten. Berdebat dengan Oten. Dia yang hebat. Gue Dia yang sebutin benar. hadisnya baru belok. Tadi nggak begitu Berdebat deh. dengan Oten. Saya kagak. Tadi lu menolak, kok sekarang setuju. Inkonsisten lah. Tapi pada prinsipnya kemudian, lah iya, saya hanya menguji Anda bahwa pandangan Anda terhadap Oten dengan Yesus dan Rasulullah itu adalah sama. Anda tadi dalam ditanya hal Batul ini, Masail aja saya nggak jawab mengatakan kok. bahwasanya begitu Rasulullah Muhammad SAW Giliran dikatakan diuji nggak Rasulullah bisa. khataman nabiyyin, tidak sama seperti Yesus yang Anda pahami. Oke, yang Anda bersama-sama Oten berkongkong kemudian untuk mengatakan bahwa saya salah, saya keliru, saya masih butuh ilmu dan seterusnya. Zuma di sini Ujung-ujungnya Oten dilaporin. banyak loh, teman-teman Kristen tuh banyak loh. Kasihan loh, gue sebenarnya nggak mau bikin lu malu di sini, Ujung-ujungnya. tapi kelihatannya jadi begitu. Nggak tega loh gue sebenarnya. Ujung-ujungnya dilaporin, ujung-ujungnya dicari alamatnya Syiah gitu loh, agama takiyah. Ayo, laporin. Agama takiyah gimana Bang Silakan. Zuma? Mau saya kasih dalil lagi Bang Zuma? Zuma. Enggak, Bung, Bang Zuma kalau tidak sah seorang Syiah kalau dia tidak melakukan takiyah. Tadi gue bilang Al-Quran berjalan, dibilang sama Kristen. Sekarang setuju. Lu gimana sih? Saya sudah hafal. Anda kalau berdebat begitu itu gugur sejak awal. Saya Kalau sudah Anda dalam hafal perdebatan kalian. begitu itu gugur sejak awal. Kiki, Gitu loh. Kiki, bedanya ketika saya memahami Yesus itu adalah Injil berjalan, saya memahami bahwa Yesus itu adalah perantara. Dia Nah, adalah ini penyampai firman. begini loh Dia Zuma, adalah ini sudah nabi. membuktikan Dia adalah bahwa rasul. bacaan lu kurang Sementara jauh. mereka- Gitu aja. sementara Kopi lu mereka- kurang pahit. Cuma itu aja dengarkan. kok. Sementara mereka mengatakan Tuhan Nanti yang kalau datang Zuma dalam bacaannya manusia. sudah banyak, nanti kita diskusi ya. Oke? Tuhan yang datang Oke, dalam rumah Zuma. manusia. Itu pemahaman mereka. Zuma, Oke? gue berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Zuma lebih niat belajar lagi, insya Allah. Enggak, diam dulu. Host ini yang mau ngomong gini. Oke. Inilah hebatnya Syiah, selalu merasa hebat, selalu merasa silakan. ilmunya lebih tinggi. Bentar, Bang Itu Zuma. selalu itu, si Syiah itu selalu kayak begitu tuh. Kalau Dengan segala hormat, Tadi- bentar ya Bang Zuma ya. Bentar ya. Silakan. ya, jadi nah, kalau kita mau Zuma mengatakan tadi dengan dalil yang tadi gue sebutin, dengan dasar-dasar yang tadi gue sebutin, terus Zuma mengatakan dikatakan Kiki ini sama, justru pemahaman Oten mengenai tentang Al-Quran yang berjalan ataupun Injil yang berjalan ini tadi yang dibantah. Makanya di situ dibantah oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya mengenai Sahih Injil fi Kalamil Jamil. Bantahan mengenai tentang Injil dengan cara yang baik gitu lah, dengan cara yang jamil tuh, yang bagus. Bagaimana pemahamannya gitu Zuma. Jadi mengenai tentang filsafat itu, mengenai tentang Nabi sebagai Quran yang berjalan dan lain sebagainya, itu berbeda dengan pemahaman Oten, di mana yang kita bantah filsafahnya gitu loh. Mana mungkin bisa disamakan antara Islam dengan Oten, ya nggak bisa. Jadi Ya kalau itu saya paham Bang, saya ngerti di situ. Tapi si A yang satu ini kerjaannya dia itu merendahkan, menghujat, menistakan. Itu polanya si Kiki nih, supaya dia dapat jempol dari teman-teman Otennya. Itu jangan loh yang saya tahu dan itu yang saya rasakan gitu. Syiahnya Bang Zuma minta maaf. Bung, saya yang rasakan Bung, saya yang rasakan Bung. Ketika kemudian saya membaca Al-Quran di komalnya dia Bung, dia berkongkong kemudian untuk menertawakan bacaan saya. Gitu loh. Yang penting kan gue nggak Dan bilang lu membiarkan orang Kristen, yang sedangkan lu bilang- sudah pernah bilang Kiki ini namanya aja nama Kristen, masih inget nggak? Masih inget nggak? Ya, saya Lu katakan sama itu. Sugi, Dan saya minta Sugi maaf. juga masih Iya, bilang gua Saya Kristen. minta maaf sama kamu. Itu loh. Nah, ayo Kiki minta maaf. Siahaan. Ayo akur. Oke? Enggak, Dari namanya artinya aja. Zuma Saya pernah sudah terbukti minta maaf Anda sama terlalu dia. Tapi ternyata, Anda terlalu gegabah. Ternyata, Begini loh. Berarti Anda permintaan pernah maaf terbukti. saya itu dimanfaatkan oleh Kiki, seakan-akan saya takut sama dia. Seakan-akan Bukan, itu saya Anda itu segan telah dalam terbukti arti melakukan Anda itu kecerobohan, siapa? terlalu tergesa-gesa mengeluarkan orang dari Islam, terlalu tergesa-gesa mengkafirkan orang. Iya. Sedangkan Kenapa? itu budaya Kenapa? Khawarij, bukan Kenapa? Islam. Karena pada saat saya masuk di komal Anda tidak mau menyatakan apa agama Anda. Anda malu dengan Syiah Anda. Paham?
Paham enggak? Saya tanya apa keyakinan Anda? Anda enggak penting katanya. Anda penting Anda tahu. Kenapa? Anda tidak pede dengan agama Anda. Paham? Oke? Saya kira demikian teman-teman. Gini dong, Saya kan tidak kalau sekarang lu udah tahu, terus gua aja bicara masalah Nggak ilmu penting kalam, bagi ilmu saya. falsafah. Anda kan juga nggak ada ilmunya gitu loh. Waliyadin. Kan Anda nggak belajar. Waliyadin. Makanya Oke, saat paham gua ya? ajak diskusi, Lakum lu nggak berani, dinukum ya waliyadin. udah gitu. Gue pikir mungkin Oke. butuh belajar Lakum dulu. dinukum Oke lah, waliyadin. gitu nggak apa-apa. Kiki. Tapi nanti gue Lakum berdoa semoga dinukum Zuma lebih mau belajar waliyadin. daripada hari ini. Semoga Zuma lebih bertambah ilmunya. Itu doa gue. Gue mendoakan Zuma supaya kedepannya lebih mau belajar. Saya sebagai host semuanya tolong. Jadi gini, Saya pamit, host. Saya pamit. Saya cuma pesan kepada saudara-saudara Syiah, tolong jangan sedikit-sedikit ngancem. Kami nggak takut sama kalian, paham ya? Jangan sedikit-sedikit ngancem laporin, jangan sedikit-sedikit minta alamat. Demi Allah, saya sedikit pun tidak pernah takut sama Syiah. Loh, Zuma, gue juga sebagai Syiah itu tidak takia. Sejengkal nggak mundur gue. Tenang aja. Kita nggak pernah mundur jadi orang. Nggak ada takia di sini. Jangan pernah mengatakan Semuanya diem, sesuatu semuanya diem. yang Semuanya diem. tidak kami takut sama kalian. bentar, Ngerti? bentar. Gini Bang Zuma ya, Bang Zuma Bung, yang tadi omongannya punggung apa saya nggak tadi? ada buat Syiah. Oke? Ayo, kita ngobrol Ngerti ya? pakai dalil Bang Zuma. Ayo sama saya tantang malah Bang Zuma. Saya Nggak hanya ada ilmunya, Zuma. Orang-orang Kasihan, Syiah ini. Lili. Kasihan jangan dipermaluin, Zuma. Kasihan Zuma. Jangan terlalu dipermaluin gini. Oke. Lili. Sedikit-sedikit cari alamat, Li. sedikit-sedikit minta Zuma jangan terlalu dibikin malu di sini, kasihan. Jangan. Iya, Soal. Nanti kasihan dia nggak bisa cari koin lagi. Jangan terlalu dipermaluin Zuma di sini. Jangan terlalu dibikin malu. Sakit hati di komalnya saya dapat ribuan koin, dia cuma 17. Konsep mengenai tentang lakum dinukum waliyadin. Oke teman-teman Syiah, silakan Anda dengan agama Anda, kami dengan agama kami. Saya pamit. Di mana Saya pamit. Assalamualaikum. Semangat pagi. memberikan alibi Waalaikumsalam, Bang Zuma. kepada Salam. dengan Jangan gitu lagi. mengatakan, wahai Muhammad, cobalah kamu masuk ke agama kami beberapa hari, coba kami akan masuk ke agamamu beberapa hari, nyoba, baru turunlah ayat itu di surat Al-Kafirun, ya ayyuhal kafirun, dan selanjutnya la a'budu ma ta'budun, dan terus selanjutnya lakum dinukum waliyadin. Itu konsep. Bro Muhammad Ali, mudah-mudahan nanti dia ke depannya masih mau belajar. Udah kita turun satu oktav lagi. Gua lanjut. Assalamualaikum Bro Nafi. Konsep mengenai tentang lakum dinukum waliyadin itu ditempatkan pada tempat yang tepat. Karena gini, semua ayat dalam Al-Quran itu benar. Kita nggak bisa untuk ungkirin. Hadis yang sahih, ingat ya, hadis yang sahih nggak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Karena di Al-Quran ada ayat-ayat yang sifatnya muhkam dan ada yang sifatnya mutasyabihat. Nah, untuk kita menggunakan dalil tentang ayat-ayat dalam Al-Quran, kita harus menempatkan substansinya sesuai pada tempatnya. Konsep mengenai tentang lakum dinukum waliyadin itu untuk membungkam syubhat-syubhat orang-orang Quraisy berupaya untuk Nabi Muhammad dimasukkan ke agama dia beberapa hari, dia mau nyoba ke agamanya dia beberapa hari, dicoba, maka turunlah ayat itu. Nah, sekarang di sini semuanya muslim nggak? Kalau pakai konsep ayat ini berarti secara tidak langsung ada pengingkaran, ya, diduga ada pengingkaran yang dianggap salah satu di antaranya yang dikafirkan.